Media pembelajaran peluang usaha di bidang manajemen perkantoran. A. Persiapan mengajar. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus melakukan persiapan yang maksimal supaya kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama peserta didik bisa berjalan maksimal dan bermakna. Adapun yang harus dipersiapkan guru, diantaranya sebagai berikut. 1. Peralatan pembelajaran. Adapun alternatif peralatan pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada kegiatan belajar satu ini, diantaranya A. Laptop, B. Proyektor, C. Papan tulis, dan E. Alat tulis seperti spidol atau kapur tulis. 2. Media pembelajaran. A. Video inspiratif atau dokumenter tentang wirausaha muda di bidang layanan perkantoran. Misalnya jasa administrasi digital, virtual assistant, atau event organizer. Video dapat diunduh dari berbagai platform pembelajaran daring. B. Studi kasus atau berita bisnis terkini yang menampilkan peluang dan tantangan usaha di bidang administrasi perkantoran dan layanan bisnis. C. Infografis atau bagan SWOT yang menunjukkan contoh analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada usaha jasa perkantoran. Kegiatan pengajaran di kelas. 1. Kegiatan pembuka. A. Guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka. B. Peserta didik menyiapkan diri dan dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu peserta didik. C. Guru mengecek kesiapan peserta didik dan mengecek kehadiran. D. Guru memberikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan. E. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. F. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik melalui media pembelajaran. Ayo kita mulai. Ketua kelas dimohon memimpin doa sebelum proses belajar dimulai. Persepsi. Menanyakan materi kemarin tentang peluang profesi di bidang manajemen perkantoran kepada peserta didik. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan makna dan ciri-ciri peluang usaha di bidang manajemen perkantoran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. 2. Menganalisis peluang usaha menggunakan pendekatan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, untuk menilai kelayakan suatu ide usaha. 3. Merancang ide usaha sederhana di bidang layanan perkantoran dengan menunjukkan sikap kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama dalam prosesnya. Melakukan asesmen awal dengan mengklik link melalui media Padlet. Peserta didik menjawab pertanyaan asesmen awal. 1. Pernah gak lihat usaha di bidang layanan kantor di sekitar kamu? 2. Kalau kamu punya kesempatan, usaha apa yang ingin kamu buka di bidang manajemen perkantoran? 3. Apa alasan kamu memilih usaha itu? Pertanyaan pemantik. 1. Di sekitar sekolah atau rumah, pernah nggak lihat orang buka usaha kecil yang ada hubungannya sama kerjaan kantor? Misal fotokopi, print dokumen, atau bantu bikin laporan? 2. Kalau di sekolah ada kegiatan besar, misal lomba atau acara, bagian mana yang kira-kira bisa jadi peluang usaha? Pengertian peluang usaha di bidang manajemen perkantoran yakni peluang usaha adalah kemampuan mengembangkan diri untuk menciptakan usaha. C. Ciri peluang usaha. 1. Orisinil dan tidak meniru. 2. Mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. 3. Sesuai keinginan wirausaha. 4. Kelayakan usaha sudah teruji. 5. Kreatif dan inovatif. 6. Terdapat rasa senang menjalankan usaha. 7. Keyakinan bisa mewujudkannya. Analisis peluang usaha menggunakan SWOT.
1. Kekuatan. Strengths, yakni keunggulan produk. Sumber-sumber bahan. Baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan. 2. Kelemahan. Weaknesses, yakni keterbatasan modal, ketergantungan pada pemasok tertentu, atau bahkan reputasi yang belum maksimal. 3. Peluang. Opportunities, yakni faktor eksternal yang bisa membantu usaha berkembang, ibarat kesempatan emas yang bisa dimanfaatkan agar usaha bisa tumbuh dan bersaing lebih baik. 4. Ancaman. Threats, yakni faktor eksternal yang bisa membantu usaha berkembang. Contoh peluang usaha: event organizer, jasa layanan editing, jasa layanan pengiriman barang dan dokumen, berjualan peralatan dan perlengkapan kantor. Asesmen formatif. Peserta didik diberi case. Seiring meningkatnya jumlah UMKM dan bisnis kecil di kota Surakarta, banyak pelaku usaha membutuhkan bantuan dalam urusan administrasi, seperti pembuatan surat, laporan keuangan sederhana, dan pengarsipan dokumen. Melihat peluang itu, Nadia, lulusan SMK Manajemen Perkantoran, membuka usaha bernama Smart Office Service, yaitu jasa yang membantu usaha kecil dalam mengelola dokumen dan surat-surat resmi. Awalnya, Nadia hanya bekerja sendiri di rumah dengan laptop dan printer. Namun setelah usahanya berkembang, ia mulai mendapat banyak pelanggan dari berbagai sektor seperti toko, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Meski begitu, Nadia menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu, peralatan yang masih sederhana, serta munculnya pesaing baru yang menawarkan jasa serupa dengan harga lebih murah. Tentukan analisis SWOT-nya di LKPD menggunakan link Padlet dan dilaksanakan secara berkelompok dengan dibagi 5 kelompok. Peserta didik yang telah selesai mengerjakan, melakukan presentasi di depan dan ditanggapi oleh teman-teman. Pembahasan berdasarkan case tersebut, analisis SWOT-nya yakni 1. Strength, kekuatan, yakni latar belakang pendidikan di bidang manajemen perkantoran, pelayanan cepat dan hasil dokumen rapi, memiliki hubungan baik dengan beberapa klien tetap. 2. Weakness, kelemahan, masih menggunakan peralatan sederhana, belum punya pegawai, sehingga waktu pengerjaan terkadang lama, promosi terbatas hanya dari mulut ke mulut. 3. Opportunities, peluang, banyak UMKM butuh bantuan administrasi dan dokumen resmi, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi usaha kecil, bisa memperluas layanan ke bidang surat online, e-arsip dan desain dokumen digital. 4. Threats, ancaman, persaingan dengan usaha serupa yang lebih murah, kemajuan teknologi yang membuat banyak orang bisa membuat dokumen sendiri dengan aplikasi gratis, fluktuasi harga alat tulis dan tinta printer. Ice breaking, peserta didik dimohon mengikut perintah ibu dengan perintah sebagai berikut. 1. Tepuk pagi, menepuk tangan sebanyak 2 kali. 2. Tepuk siang, menepuk tangan sebanyak 3 kali. 3. Tepuk malam senyap. Kesimpulan, peluang usaha di bidang manajemen perkantoran sangat banyak. Jika kita pandai melihat kebutuhan dan peluang di sekitar kita dan memanfaatkan keterampilan administrasi, kita bisa menciptakan usaha yang bermanfaat dan menguntungkan. Refleksi. Peserta didik mengisi link Padlet yakni dengan 3 pertanyaan. 1. Apakah kalian paham dengan materi yang ibu sampaikan? 2. Hal baru yang kalian ketahui dari pembelajaran hari ini, seperti apa? 3. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Terima kasih.